Super shoes lokal pertama di Indonesia dan sudah di-approve oleh World Athletics. Apa yang membuat sepatu ini sangat menarik? Ini dia, Orthoshake Solar. Yo, what's up Ranut family? Welcome back to Ranut First Impression with Satria Sabto. Yo, this is the first Indonesia Super Shoes Orthoshake Solar. Menarik banget karena sepatu ini adalah sepatu Indonesia yang pertama yang di-approve oleh World Athletics. Kita bicara sedikit dulu sejarah dari sepatu ini. Dikembangkan oleh Orthoshake bersama Coach Andi Wibowo itu di sekitaran tahun 2023. Jadi mereka berkolaborasi untuk membuat sebuah sepatu super pertama dari Indonesia. Oke, gue juga mau kasih disclaimer bahwa sepatu ini ya, si Solar ini dikirim langsung dari tim Orthoshake. Tapi untuk first impression itu murni dari pendapat gue pribadi sebagai seorang runner. Sebelum kita bicara tentang si Solar ini, gue mau kasih sebuah pengertian ya tentang apa sih super shoes itu. Karena ini adalah sebenarnya salah satu kategori sepatu yang baru di sekitaran tahun 2020-an atau 2021-an mulai muncullah sebuah kategori yang namanya super shoes. So, super shoes itu adalah sepatu yang semuanya itu super. Mulai dari uppernya yang super ringan, terus juga super tipis. Foamnya itu menggunakan foam yang super ringan, super bouncy, dan umumnya materialnya itu menggunakan material yang super critical. Super critical itu dia material yang sangat mudah untuk responsifnya dan propulsifnya juga bagus. Itu yang disebut dengan super critical foam. Umumnya juga super shoes itu ada plate-nya. So, apa sih Solar itu? Kenapa bisa namanya Solar? Jadi, si Coach Andi Wibowo juga menjelaskan nih di gift card-nya ini. Solar itu mengandung arti sumber energi. Oke, jadi diharapkan sepatu ini tuh menjadi sepatu yang sangat powerful. Hal itulah yang merefleksikan karakter sepatu ini menjadi sepatu yang ringan dan juga sangat responsif. Langsung aja, mulai dari uppernya dulu ya. Uppernya ini menggunakan mono mesh, ultra thin dan juga super breathable. Kayak gue nggak harus jelasin ini super breathable kenapa ya, sudah jelas ini bolong-bolong kayak gini. Ini itu tuh material uppernya itu sedikit berbeda dengan si Hypersonic. Yang ini itu lebih halus, kayak jaring-jaring banget gitu. Sedangkan kalau si Hypersonic itu masih kayak semacam bahan yang tidak stretch gitu. Dan ini menurut gue masih agak stretch. Nah, terus kemudian di bagian toe boxnya di sini menurut gue oke banget. Jadi lebih menyeluruh untuk melindungi kaki kita di bagian depan. Dan di sini juga ada aksen logonya Coach Andi sebagai bukti bahwa ini adalah sepatu yang di development oleh beliau juga. Nah, kemudian untuk lacing sistemnya, lacing sistemnya sederhana ya, nggak yang rumit-rumit banget. Nah, tali sepatunya ini menurut gue tali sepatu yang baru ya. Tidak seperti misalnya kalau kalian punya Hypersonic 13, serratednya itu tuh berbeda sama ini. Dia itu bergerigi tapi nggak yang ekstrim banget. Nah, tujuannya mungkin untuk membuat si lacingnya jadi lebih optimal ketika diikat. Kita ke bagian tangnya. Nah, si tangnya ini itu tuh masih yang klasik. Cuman di bagian yang dalamnya itu dia seperti ada bagian yang dijahit nih ke bagian uppernya. Apakah kita bisa mencopot insole-nya? Tidak bisa. Insole-nya sudah dilem di sepatunya. Dan ini juga ada logo Coach Andi Wibowo di sini. Nah, terus ke bagian heel-nya, heel collar-nya. Bener-bener kayak sepatu racing. Jadi ini super tipis. Di sini nggak ada padding sama sekali di collar-nya, cuma di bagian heel-nya doang. Nah, ini ada heel pad. Nah, heel pad-nya yang gue notice adalah dia lebih halus materialnya daripada si Hypersonic 1.3. Jadi mungkin sebagai pembanding aja, kalau di Hypersonic 1.3 ini, itu si bagian heel-nya itu menurut gue agak tajam nih. Dan bahannya agak kasar lah. Kan di Orthoshake Solar, ini bahannya halus. Sehingga gue yakin sepertinya tidak ada masalah di blister heel seperti yang ada di sini pada awalnya, oke. Terus juga di sini juga ada bagian yang hampir sama seperti Hypersonic 1.3 ya, bagian yang seperti suede yang ada di sini. Nah, tujuannya mungkin untuk menambah comfort dari sepatunya. Dan di bagian heel-nya itu cukup loose sehingga di sini juga kayaknya nggak ada heel counter. Memang benar-benar diperuntukkan untuk
racing. Selanjutnya kita bakal ke bagian yang menarik yang membuat sepatu ini bisa dikatakan sebagai super shoes, yaitu di bagian midsole-nya. Nah, midsole-nya ini tuh teknologi baru dari Orthosac, yaitu mereka sebut dengan nama Zero Stratus. Dan di tengahnya ini ada carbon plate. Jadi ini sandwich ya. Atas bawah itu menggunakan bahannya namanya Pebax. Nah, inilah yang disebut kenapa sepatu ini bisa dibilang super shoes, karena bahannya menggunakan bahan super. Si bagian atas dan bagian bawahnya itu compositionnya itu tuh berbeda. Si Zero Stratus yang atas itu lebih soft, sedangkan yang bawah itu lebih firm. Itu tujuannya untuk memberikan kestabilan di bagian bawahnya, sedangkan yang bagian yang atas untuk memberikan feel yang lebih halus gitu. Nah, kemudian di bagian carbon plate-nya. Carbon plate-nya ini gue suka banget modelan carbon plate-nya. Kalau kita bicara si Hypersonic 13 mungkin expose tapi kayak kurang kelihatan gitu. Sedangkan ini cara estetik ini menurut gue keren banget. Jadi dia ada bagian yang expose-nya tuh ada dua. Yang pertama di bagian tengah dan juga di bagian si forefoot ya, di bagian depan sini. Nanti gue juga bakal jelasin gimana nih ada sejarahnya kenapa tengahnya bisa bolong dan juga depannya bisa bolong. Oke. Forget to mention, heel-nya itu stack-nya 39 dan di forefoot-nya 31. Jadi drop-nya ini 8 mm. Nah, selanjutnya di bagian outsole-nya, hardness dari rubber-nya ini itu tuh 55 dan menurut gue ini cukup tebal untuk kelasan super shoes, dan dia taruh di bagian depan sini, di bagian mid ke depan dan di bagian heel. Gue mau kasih tahu insight yang menarik tentang tengahnya ini. Kenapa bagian tengahnya dan juga bagian depannya ini tuh dibolongin. Jadi berdasarkan ceritanya Coach Andy, selama proses pengembangan dari sepatu ini, itu dia menemukan bahwa untuk membuat sepatu ini menjadi lebih ringan itu dengan melubangi si bagian tengahnya sini gitu. Jadi pada saat awal pembentukan sepatu ini tuh masih solid midsole. Nah, kemudian di bagian tengahnya dibolongi untuk memberikan keringanan dari sepatunya. Terus kemudian di bagian depannya ini kenapa kok bisa dibolongin juga? Nah, ini adalah hal yang menarik juga. Ternyata pada saat Coach Andy tuh ngetes sepatu ini, di bagian depannya ini belum dilubangin gini ya. Dia tuh merasa mungkin sepatunya agak mungkin kurang stabil kah atau mungkin kurang enak dipakai, sehingga tercetuslah ide untuk melubangi si bagian depan ini. Yang ternyata ketika dilubangi itu tuh menambah kekenyalan dari sepatunya, sehingga di bagian depan sini itu bisa dirasakan sensasi yang lebih soft. Dan advantage juga dari ini di depan dan juga di bagian tengah dibolongi adalah mengejar target berat. Oke fam, sekarang kita timbang dulu berapa berat dari sepatu ini. Menurut info yang beredar dan dari tim Orthosac juga, sepatu ini itu di ukuran 42 ya, itu beratnya di bawah 200 gram. Apakah benar? Mari kita buktikan. 196 gram. Wow, crazy like menurut gua untuk kelasan sepatu lokal ini sangat ringan sejujurnya. Oke, ini sepatu lokal teringan di Indonesia, mungkin harusnya dapat muri kali. Ini kan tadi ukuran 42, sekarang kita coba di ukuran saya, di ukuran 46 ini ya, boxy fit ini. 240,9 ya, 241 lah. Ringan apa tidak, Bang? Ringan banget. Di ukuran 46 di bawah 250 itu ringan banget. Dibandingin sama si Hypersonic 1.3 itu di ukuran 46 itu beratnya 300 graman. Sedangkan ini si 46 itu 250. Itu di size gue ya, di size 46. Jadi buat runners yang kakinya besar, oke, 45-46 gak usah khawatir karena si Orthosac Solar ini beratnya tuh juga bener-bener ringan. Dan harganya Rp2.199.000. Apakah ini mahal? Kalau kita melihat perbandingan dari sepatu ini ya, ini agak panjang dikit tapi nggak apa-apa. Sepatu ini tuh kelasnya di mana? Karena ada beberapa runner family juga ya, running fans itu yang menyebutkan, Bang, tambah segini kok kayaknya kok kemahalan gitu untuk kelasan sepatu lokal. Wait, hold up. Sepatu ini tuh kelasnya ada di super shoes, guys. Beda dengan si Hypersonic 1.3. Kalau menurut gue, si Hypersonic 1.3 ini itu lebih ke speed day shoes. Race day shoe? Yes. But is it a super shoe? No. Nah, super shoes-nya tuh yang mana? Nike Vaporfly 23, Saucony Endorphin Pro 34, Hoka Rocket X2. Kelasnya sepatu ini tuh ada di situ. Jadi kalau misalnya kalian bandingin sepatu ini dengan misalnya sepatu merek luar yang mungkin harganya hampir sama dengan sepatu ini, kalian tidak membandingkannya tuh eye to eye atau apple to apple. Kalau dibilang ini worth it untuk race day shoe, ini adalah salah satu
sepatu race termurah yang bisa kalian dapetin di Indonesia. Super shoes ya, gue bilang adalah super shoes. Jadi sepatu ini kira-kira cocoknya buat apa ya? Dari spesifikasinya sih udah jelas, only race day shoe. Kurang lebih bisa untuk 10K plus ya, 10K, half marathon, bahkan marathon. Karena kalau kita ngeliat dari Coach Andy sendiri, beliau itu adalah middle to long distance triathlete. Di running distance-nya itu bisa di 21 sampai dengan maraton. Kalau buat daily training gimana bang? Kalau buat easy run gimana? Menurut gue, karena belum gue pakai nih ya, ngeliat dari spesifikasinya dan juga dari stiff dari karbonnya, menurut gue ini tidak cocok untuk easy day shoe. Karena pertama, ini adalah Pebax. Gue nggak bilang Pebax itu bukan gak bagus, tapi usia pemakaian Pebax tidak panjang lah. Gak kayak misalnya sepatu daily training yang bisa kalian pakai mungkin sampai mileage-nya tuh bisa sampai 500 kilo ke atas. Sedangkan si sepatu race day shoe umumnya itu 300-an sampai 400 kiloan. Misalnya kalian beli ini untuk purpose-nya adalah untuk easy run, no. Tapi kalau misalnya buat speed session, oke. Terus kemudian untuk long runs mungkin bisa juga, karena untuk membuat kaki kalian familiar dengan yang namanya sepatu berkarbon. Nah, sepatu ini bisa kalian dapetin di marketplace ya, di toko officialnya Orthosac juga ada. Terus kemudian juga di official distribution channel, jadi di toko-toko sepatu yang menjual Orthosac official ya. Oke, fams, itu dia first impression gue tentang Orthosac Solar. Nah, gimana nih tanggapan kalian tentang sepatu super pertama dari Indonesia? Ya, kasih tahu di komen di bawah. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.